Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Qala Nabi aydan al-jannah mustaqatu illa arba'atin nafarin talil Quran wa hafidil lisan wa muta'im wal ji'an wa sa'imin fi syahri Ramadan. Sadaqallahu alaihi. Yang sama-sama wa hormati Bapak Ketua, Bapak Ustadz dan imam yang telah melaksanakan aktivitas salat subuh kita berjamaah. Beliau dulukan selangkah, dilebihkan serantiang, adikku oleh ribu-lima dan posisi ko batang dapat basanda, ko daun dapat paling-duang, ko dapat basero. Iya betul Pak? Dan yang sama-sama hormati juga ibu-ibu yang di belakang. Kalau lewat one-one, mande gunung kandung limpah pik rumah nagadang, abang puluh alam bunian udah menurut kesukatan pandai badigan sampai tahu batenggang dan tidak. Pak Ibu jangan yatim, pengasih juga miskin. Dan terkhusus semua jamaah dan anak kami peserta pesantren Ramadan tahun 2025 yang kami sayangi. Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat iman dan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan beraktivitas dengan melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju tempat berubudiyah. Dan diberikan kesempatan kita dalam rangka man shoma Ramadan hari ini, aw man qama Ramadan malam nanti, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan diampunkan dosa kita yang telah berlalu. Semoga dengan rasa syukur hari ini, semoga al-awlu rahmah awsutuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Mulai dari awal 10 pegangan pertama dan sampai nanti wa akhiruhu itqu minan nar, kita diberikan umur panjang, rezeki murah, dan bertemu kita nanti dengan Syawal. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang telah memberikan contoh tauladan uswatun hasanah, contoh yang baik. Baik, pada kesempatan ini
Kita coba beberapa menit ke depan. Bagi anak-anak kami, kalau yang mencatat tadi silakan. Judulnya adalah tempat golongan yang dirindukan surga. Boleh ditulis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, aku berlindung dari godaan setan yang dirajam. Aku berlindung kepada Allah, Sang Khalik, dari godaan setan yang dirajam. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum, dan diberikan kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, termasuk kita, dan orang-orang wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat amal saleh, amal kebajikan. Awal ini melaksanakan mensama Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, penuh iman dan penuh ketakwaan. Annalahum, kata Allah, disediakan bentuk tempat yang paling indah, tempat yang begitu baik, begitu nikmat. Kata Allah, tajri min tahtiyal anhar. Di dalam tempat yang indah itu namanya Al-Jannah, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kalau diminum bayanya namanya jual. Gadang suwo mangenyangan. Kok gadang anta lewat atau lalu. Gadang kawinya membau. Jadi kalau lawa berada di situ, keinginan itu tercapai. Anak ditanya, dapat. Anak diambil, tak gapai. Anlahum jannah tajri min tahtil anhar, kullama ruziku minha min thamaratir rizqa. Bahwasanya setiap kali mereka diberi rezeki, yaitu buah-buahan dari surga, mereka berkata, qulu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Bahwasalah inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Dan di akhir ayat, walahum fiha azwajah. Aku untuk apa-apa yang dapat kelebihan dari Al-Quran oleh Allah. Apa yang bermakna masalah ini, walahum fiha azwajah, di akhirnya kekal. Kita diberikan nanti bidadari yang suci, istri-istri cantik. One-one ya kata ibu otis. Bukan dikesampingkan ibu-ibu, tapi Allah berjanji, walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Siapakah mereka itu? Kalau kita lihat dari ini, mereka adalah orang yang beriman dan beruntung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud, walaupun hadis ini tidak kategori sahih dari Imam Bukhari, tapi bisa menjadi hadis tabrib atau dorongan. Al-Jannah, tempat yang akan meraih mereka yang beriman dan berbuat saleh. Yang pertama, kata Rasulullah, talil Quran. Aku kaji berulang. Kalau tiba menggalih, namanya galih bawelo. Kalau di kampung, anak galih boto na. Galih bawelo. Mengulang-ulang kaji. Al-jannah mustaqatu illa arba'ati nafarin. 4 golongan yang akan dirindukan oleh tempat ini. Yang pertama, talil Quran. Mereka
yang membasahkan lidahnya dengan Al-Quran. Ambo yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu di bulan Ramadan ini memberikan bacaan terbaik. Biasanya di luar Ramadan itu cuma menamatkan Al-Quran tidak sampai 1 juz atau 2 juz. Ini di bulan Ramadan sampai 30 juz. Ada yang berkali-kali. Dan mereka itu paham yang dia baca, paham yang dia lafazkan. Kalau orang membaca Al-Quran, dia dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahum tuh. Nah, eksiknya dah. Kalau di anak-anak wak kini kan enggak. Kalau boleh generasi Z hari ini atau generasi Alpha, dia sibuk dengan Android. Bacaan terbaiknya adalah Android. Sibuk dengan aktivitas. Itu adalah golongan generasi Z. Di sekolah sampai Ambo. Mereka susah untuk diberikan atau diarahkan. Salah satu diantaranya karena paket dek penuh mungkin. Bagaimana kita bisa mentransfer ilmu Al-Quran ke anak? Tentu punya upaya, metode yang mantap. Ambo menulis metode pembelajaran, model pembelajaran tilawah eskul di sekolah. Itu kategorinya 3. Faham dengan tajwid, mengerti fasahah, dan bisa melafazkan dengan awam. Linknya nanti November. Itu sudah diseminarkan. Bagaimana materi dengan berbasis tuntas atau mastery learning. Anak-anak aku bisa lo mengaji menjadi tua. Dan yo paham lo kau untuk menyebacu. Ketika kita hari ini sebagai orang tua yang didahulukan salangkah lebihkan sarantiang adik ke pengeladai adik budiman tak basisi. Lebih bisa memberikan contoh ke anak lain, tapi tidak maksimal. Maaf, guru agama saja yang buat teliti, yang buat telaah, tidak paham dengan fasahah Al-Quran. Maaf, kalau seandainya nanti ada perbedaan pendapat, bisa dibuktikan. Waratil Quran tartila, dalam Al-Quran itu membaca Al-Quran itu tartil, perlahan-lahan. Lah banyak benar dibaca. Ada SD IT, SMP IT, SMA IT, hafal 10 juz. Tapi tak mengerti dengan fasahah atau muskilat. Apa itu muskilat? Muskilat adalah ranjau-ranjau dalam Al-Quran. Kalau fasahah ada 4. Mura'atul huruf wal harakat. Salah baca A terbaca I, U terbaca A, itu salah arti. Dan dia tidak termasuk hukum tajwid. Ikutnya guru agama jadi juri, ya. Ketika dia menilai, bilik kawannya masuk hijau, rambu-rambu kawannya langgar aja. Kalau untuk mat wal kasar, dia akan dihukum jali, salah baca, salah arti. Jadi betapa bagus imam kita membaca untuk mengimami jamaah yang begitu banyak. Ada penghargaan di pemerintah Kota Padang, tapi tidak serencak penghargaan di Pekanbaru. Imam di Pekanbaru itu Bu Indra Gunawan, ya walaupun juara dunia, ya, digaji itu 15 juta sebulan. Di Siko berapa sehari? Nih, Pak, paket Siko berapa 700 atau 600? 6. 2,5 malam, 2,5 pagi. 150 imam. Kok takkan tu imam batal salat. Kok dapik samun. Imam ini berat tanggung jawabnya. Nyo mengapa Al-Quran
Dan itu kalau dia mengajar, kau nak ada bekas kepada guru-guru Al-Quran, ditanya oleh pandai imam atau guru TPQ. Tapi kalau kami sebagai mubalik, kau balabi rancak-rancak, bakurang siu-siu dia gak, maka dia gi dibalik, maka dia balah bayang-bayang sepanjang badan. Disakit leki kenubek, diai leki ketubuh, digari makanan pae. Lai batu di kecian, salah si kau dapat amplop kami tidak ada tanggung jawab lah. Tapi kalau imam salahnya sabui, imam tu bateli sih, sasik sih. Honor nah jadi pantang boleh berjalan bawa batih melenggang bawa tangan, kurang perhatian. Betul mana kini ketika Kota Padang, bahas supaya anak awak dari kini, dari SD-nya kini ke pesantren kuah, ia mencatat tamat SD nak ngaji lain. Karena sertifikat yang dikajar ke SMA tu tak ada. Betul? Tolong pemerintah Kota Padang berikan tindak lanjut dari SD ke SMP, bisa pula nanti TPQ atau TQ atau berlanjut MDT atau MDW itu bisa ada loh sertifikat. Maaf, kok salah Mbo? Kok dapet anggota DPR yang mencalonkan diri itu adalah sertifikat mengaji. Bagus kira Pak? Enggak, aku kan usulan. Calon anggota DPR gua adalah sertifikat mengaji, pandailah mengajinya itu kira. Ini akan jadi pemimpin. Kini namanya pitih. Siraman serangan fajar. Apakah itu bisa diterima kalau dalam dalil Al-Quran sesuatu yang dipaksakan untuk yang namanya finansial itu masih dipertanyakan kehalalannya. Menerima, memberi tidak baik untuk diterima. Menjadi pemimpin ambang puru alamunian udang duduk sekatan pandai balikan sampai ke batingan tidak. Yoga karya step Pak. Bagaimana solusi hari ini? Maka al-jannah, surga itu akan merindukan mereka yang memang fasih. Tahu nanya baca, aku indah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahu arti? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbu atau Rabbi boleh badal bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kadang dia capek. Alham salah, lahmun jadinya daging. Ketika kita membaca antara huruf dan makhraj, kalaulah tidak tape, dia akan berbeda arti. Ketika kita khusyuk dalam solat, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dijawab oleh Allah. Hamidani ya abdi, hambaku memujiku. Ada komunikasi interaktif kita dengan Allah untuk membaca Al-Fatihah. Itu perbaiki. Pulang awak kini ke perbaiki bacaan Al-Fatihah secukupnya untuk sebulan kemana. Ar-Rahman Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian dijawab juga oleh Allah. Majadani abadi. Hamba aku memujaku. Kemudian itu awak komunikasi. Oni-oni oleh komunikasi jawab petang kau oleh minta maaf. Lain. Apa-apa ni meritulah. Lain. Lain interaktif. Lain. Jadi ketika hari ini banyak juga guru-guru agama, bekolah anak-anak awak yang membedakan sibdah warakawah, yang membedakan makmus dengan qalqalah. Tanya karena anak kini idiga mutakaribin, idiga mutajadisin, tentu dan anak. Itu bertanya mau apa? Tashil. Walaupun itu sifat mempengaruhi bacaan Al-Fatihah awak, termasuk al-huruf isti'la. Huruf berat. Baca dengan baca yang betul. Ghairil maghdubi alaihim walad
waladdallin. Sifatnya istilah dhad itu berat. Kalau diartikan, ya Allah jangan termasuk ambo golongan yang sesat. Bergerumut, geraham kanan, geraham kiri. Jadi salamualaikum coba waladdallin salah. Maknanya nanti dal itu hurufnya huruf ujung lidah dengan ujung gigi atau gigi seri. Maknanya akan terbalik nanti. Dalala. Jangan termasuk kami yang ditunjuki ya Allah. Seketik segajinya Pak. Nggak panjang-panjang dah. Itu cara mengucapkan. Bagaimana nanti surga akan merindukan kita. Membaca saja awak kini perlu remedi. Perlu pengulangan. Perlu latihan. Itu sebabnya Ambo membuat disertasi untuk doktoral metode pembelajaran Al-Quran tilawah berbasis mastery learning. Tuntas dengan ada pengulangan-pengulangan. Kalau diulang-ulang, mata kira namanya. Al-Quran itu diulang, kaji itu diulang-ulang. Acuk disabui. Apalagi anak punya bakat dan suaranya rancak. Dia gini agamkannya. Zainul Qur'an bi'aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu yang indah. Tidak telingu mendengar Pak kalau anak mengaji santai kuah. Nama nanga dan tuang hati desa hati awak. Kini anak hari kecil nyoba seonjaknya. Idolanya orang Korea. Lagu-lagu barat say I don't know way. You say goodbye. Just let me know you didn't go. Forever my love. Cinta ke cinta saya. Nak nama mana ikut? Nyo galak tu. Tamat SD, off pengaji sampai SMP ke SMA. Tamat SMA, kami masih seleksi untuk PPDB. Anyui program ko. Sebab tindak lanjut dari pemerintah kota kurang. Yang bahaya bana ko penghargaan ko kurang. Tindak lanjut ini jadi PR bisa lo nanti SMP ko beraja pulo di TQA. Diwajibkan oleh Bapak Kepala Daerah tingkat Kota Padang. Amin amin. Ya, dah panjang-panjang nih cie. Tulis nak yang kedua. Wahafidil lisan atau hifzul lisan. Nah, ini biasa anak-anak tu yang ada itunya. Ni cekih kepala kawan tu nyemila. Bekonya cekih lo. Sambil ruku bekonya bayar kawan pinggang astik emang. Alam keko di belakang. Tak apa. Namanya anak-anak. Yang kedua, memelihara lidah. Wahafidil lisan. Kalau dikatuan dilihat lidah kau tak bertulang. Nyo kalau mengecek nak lama dia nyo sih. Sana hati nyo biasa senyum. Ibu hati nyo biasa nangis. Lidah ketika tidak terbawa oleh arus, nyo kadang-kadang taman nuang saja. Ketika terbawa oleh arus, arus cuma bawa nyo bisa mengecek-ngecek. Ketika dia berbicara, kadang-kadang lidah menyinggung hati awak. Kadang-kadang menyinggung hati kawan awak, tetangga awak. Ramadan sebagai wadah maghfirah ampunan. Ya acuk-acuk awak minta doa kepada Allah. Setelah hablum minallah, berangkat dulu kepada hablum minan nas. Murahnya. Basalaman ke orang ketika habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringan tanganku minta maaf mak. Cuba dia awak minta maaf ketika kepala awaknya cekuih dia kawan. Atau utangnya tak nyobai. Atau barangkali awak pernah bertangka je bertinju tangga gigi awak ada. Cuba awak dekati japik bola. Dia memang barik tanganku minta maaf. Atau awaknya pergunjangannya.
Sehingga awak terpencil, terkucil dalam komunitas pertemanan. Dikajar bola agak balik tangan. Semua Ramadan sebagai wadah kujil afwa bil uf wa arid anil jahilin. Baka cet Pak Dustawardi bidut tiri pada yang singkit lawik sati rantau batuah kok sampan sambil papan kok panayuang sepetang bimpiang tak mungkin sampai ke sebarang. Lain di hati nak Makkah mencalik rantau nan jauh menjalang tanah suci tepi pulau dampang apung-apung lawik di pagar terlutuk. Kok sentiang minta dibilai, kok kurang minta ditukuk, kok salah minta mau. Itu Pak. Jabat tangan. Oh, ini namu maafan awak dah janjang bertamu lewati. Kok kau bertanya salah awak apa? Salah denda. Sirawi jambat timba tak ujung perkembangan naik sudu-sudu batimba jalan detaki kan katanya. Kalawi tuah takaba bermilangit yang mana kadang buat tumpan tanya. Tanya apa gerangan salahku dinda atau kanda? Awak kan tak namuh dah. Awak orang Minang ko tempit nateh tak kurang dari luar. Orang Minang ko hebat pemilih nomor 1 kan. Kena keciknya. Awak bersinergi nak namuh dah. Kalau orang Minang mau ya kalau orang Minang berkumpul itu membahas proyeknya. Cakap mah. Berseteru mah. Mau ya. Kalau ada orang Jawa suka. Kalau orang Jawa berkumpulnya, kamu pernah ke Madura ikut komunitasnya, kompaknya. Kata-kata manis kok terucap terus. Awak kan tidak ada. Sama Joko Dondong na. Licin di luar. Bercimpurih di dalam. Itu orang awak mah. Licin di luar, aku Dondong tu semakin gigi, 10 gigi sikit je. Baik tu mana kalau awak sama awak berkumpul dalam proyek. Maaf kok talentu ni kan ni telendu ada turunnya. Kau PLN lah baral triliun lu apa kau? Kerugian. Dalam posisi hari ini itulah negaraku Indonesia, NKRI yang tercinta. Kamanga awak lai Pak Prabowo. Kamanga lai. Sami'na wa ata'na boleh. Kami mengikut. Kami mendengar. Dan kami bersama untuk kebaikan. Tapi ketika surga merindukan mereka yang mau memelihara lidahnya untuk bisa bersinergi dengan mereka yang butuh kebersamaan. Yoga dirandahan hati seketik. Oh awak Pak Camat, nak minta maaf kat Pak Lurah tu. Oh awak ketua masjid, mentang-mentang awak membeli masjid mendikokon dah minta maaf ke jamaah dia nak kata-kata. Oh awak Pak ketua LPM yang dilukan selangkah di besaran tiang dah dia randang hati seketik. Sebab awak kamati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Yang ketiga nak. Tulis. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Magih makan orang miskin atau fakir, anak yatim, anak telantar. Sinonimnya adalah orang yang butuh perhatian. Awak akan piti banyak masyarakat keluar sih. Yang terdekat dahulu. Posisi awak di rumah, ada ndak yang butuh tetangga kita yang butuh perhatian. Kadang-kadang kan awak namu kepengen naik loh. Magih ke yang harus dia abau saun ke tempat yang lain. Ketika hari ini kita jadikan sedekah itu adalah orang-orang yang terdekat. Dan terakhir untuk anakku, as-saumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Man sama aw man qama imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau barang siapa yang mendirikan malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka memang diwajibkan oleh Allah. Hari ini puasa
yang kita laksanakan selain dari amalan puasa, sedekah, solat, kemudian perbuatan baik, itu kita yang akan menerima. Kecuali ila saum, kata Rasulullah, kata Allah. Dalam hadis Rasulullah, ila saum, kecuali puasa adalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Maka pada kesempatan ini, dengan konsep ketika jannah itu akan merindukan beberapa golongan, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah dan sampai wa akhiruhu itkum minan nar, berawal dari al-awwal rahmah, ausutuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar, sampai nanti mendapatkan piala takwa dan bernilai dengan malam bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bermuara dengan muttaqin. Amin amin ya rabbil alamin. Panaki pisau sirawi, ambil galah matan lita buang, si lodang jadikan iru, sa titik jadi kalawi, sa kapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.